Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Dayako Kusumo, NIM 1924 1010 1135 dari kelas Data Mining D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yang bertemakan tentang eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Langsung ke masuk soal yang pertama, yaitu jelaskan makna dataset, makna data training, dan data testing. Nah, definisi dari ketiga hal tersebut, yang pertama adalah dataset dulu. Nah, dataset adalah sebuah himpunan data atau kumpulan data yang berasal dari informasi masa lampau. Setelah itu dikelola menjadi sebuah pengetahuan untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, dataset ini digunakan untuk melakukan teknik ilmu data mining. Yang kedua adalah data training. Data training adalah data yang digunakan untuk training model suatu algoritma machine learning. Yang ketiga adalah data testing. Nah, data testing ini data yang belum memiliki label dan akan diprediksi oleh mesin apa label dari masing-masing data. Data testing ini bertujuan untuk mengetahui performa data yang sudah di-training sebelumnya, apakah memenuhi algoritma atau tidak. Nah, setelah data dilatih atau di-training untuk mengetahui suatu algoritma dari mesin learning, maka langkah selanjutnya adalah data akan dites apakah sudah memenuhi algoritma atau tidak. Lanjut ke soal yang nomor kedua, yaitu jelaskan proses penyusunan dataset. Karena dataset ini digunakan oleh pemrosesan komputer, maka perlu sebuah format agar dapat dikenali oleh komputer. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dikenali oleh komputer? Yang pertama, tentunya kita dapat memanfaatkan tabel agar lebih terorganisir. Yang kedua, nama kolom harus termuat dalam satu baris. Yang ketiga, menggunakan tipe data yang spesifik per kolom. Yang nomor 3 adalah jelaskan makna atribut dataset iris. Jelaskan pula makna kelas dataset iris. Dataset iris ini adalah kumpulan data untuk mengukur variasi morfologis bunga iris dari 3 spesies terkait, Virginica, Setosa, dan versicolor tadi ya. Lalu atribut pada dataset iris ini menunjukkan seberapa panjang atau lebar dari petal dan sepal iris dengan variasi kelas-kelasnya. Sedangkan kelas pada dataset iris dimaksudkan untuk mengkategorikan variasi pada iris itu sendiri. Nomor 4 yaitu masukkan data iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versicolor, Virginica, dan unknown. Langsung kita masuk ke kode pemrogramannya. Yang pertama, saya ini menggunakan 3 import, yaitu Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Pandas ini digunakan untuk membaca file Excel. Fungsinya kurang lebih sama dengan CSV. Terus NumPy ini digunakan untuk menampilkan sebuah array menjadi matriks 1 dimensi, 2 dimensi, hingga n dimensi. Dan Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan gambar suatu grafik atau titik dan lain-lain. Nah, nomor 4 ini, langkah pertamanya adalah kita membuat variabel baru dulu, variabel file data. Setelah itu kita memanggil PD Pandas tadi dengan shortcutnya pd.readExcel, lalu nama filenya data ODS. Setelah itu data tab membuat variabel baru lagi, data bel, terus file data yang sudah dipanggil tadi, values, nilai, tulis. Nah, jadi ini nilai dalam bentuk list. Untuk penampilan tabelnya, saya menggunakan perulangan, menggunakan for, yaitu for row in data tabel, untuk baris di data tabel, lalu print row. Langsung kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini menunjukkan petal atau sepal, petal dan sepal panjang atau lebarnya. Terus jenis bunganya juga.
setosa, virginica, versicolor, dan unknown yang tidak diketahui. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke soal yang nomor 5. Buatlah scatter plot. Scatter plot ini adalah setter. Setternya artinya adalah penyebaran yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica, dan kuning untuk unknown. Kita bahas dulu soal yang nomor 5. Kita disuruh menampilkan sepal length dan petal width semua jenis bunga dengan menggunakan setter dan perintah setter. Cara yang pertama sama seperti yang tadi, kita menginisiasi 3 ini dulu, terus membaca file Excel-nya. Setelah itu, langkah yang berikutnya adalah kita membuat variabel petal width atau lebar petal dengan menggunakan list baru. Ini tipenya list karena kurung siku. Kita membuat petal width, petal length, sepal width, sepal length, lalu species name. Nah, lalu lanjut ke masuk ke kode pemrograman nomor 15. For row in data tabel, untuk baris di data tabel, petal width append. Nah, append ini artinya ditambahkan ke row yang pertama. Nah, yuk, row yang pertama atau baris yang pertama ini diisi oleh petal width. Sedangkan baris yang kedua, indeks yang kedua diisi oleh petal length, sepal width diisi yang ketiga, dan seterusnya. Setelah itu, petal width, NP array. Nah, NP ini adalah shortcut dari NumPy tadi. Petal width sama dengan NP array petal width. Ini akan ditampilkan dalam bentuk dimensi nanti. Lalu diwujudkan dalam bentuk gambar oleh matplotlib yang nanti. Lalu untuk pemanggilan warnanya saya menggunakan function getColor. Fungsinya kurang lebih seperti ini. Jika row baris indeks kelima sama dengan setosa, maka return R atau mereturn warna merah. Jika baris kelimanya itu virginica, akan blue atau biru. Jika baris kelimanya versicolor, itu akan green, dan seterusnya. Setelah itu kita membuat judul terlebih dahulu untuk mengetahui yang mana nanti soal-soalnya. Nah, ini yang soal yang nomor A ini kita harus mengetahui sepal length dan petal width. Lalu PLT X label. Nah, X label ini diisi oleh petal length dan Y label ini diisi oleh petal width. For row in data tabel, untuk baris di data tabel, PLT scatter. Scatter ini penampilannya dalam bentuk penyebaran. Row 4 dan row 1. Nah, ini tadi sepal length di row 4, petal width di row 1. Color, getColor, row 5. Nanti ini akan menyesuaikan sesuai dengan nama spesiesnya. Kita lanjutkan. Kita run. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti. Yang nomor 5A. Seperti ini. Sudah jelas. Lanjut ke B. Caranya sama, yang B seperti yang A tadi. Nah, jadi saya akan menampilkan hasilnya saja. Nah, ini untuk yang B, yaitu sepal width dan petal length. Sepal width dan petal length. Terus yang C itu sepal length dan petal width. Yang C. Yang C tadi pertanyaannya sepal length dan petal width ya. Ini sepal width dan petal length. Oh, salah.
ini yang B, yang B. Belum jalan. Giliran belum jalan. Nah, ini untuk yang C, sepal length dan petal width. Sepal length dan petal width. Langsung lanjut ke yang D. Nah, kita lanjut yang ke D. Nah, yang D ini adalah sepal length dan petal length. Kurang lebih seperti ini ya, yang 5D. Caranya sama seperti yang A, B, seperti yang A tadi. B, C, D-nya juga sama. Yang kedua adalah versicolor. Cenderung berdempetan dengan kelas Virginica. Cenderung berada di tengah, rata-rata nilainya berdekatan. Yang ketiga yaitu Virginica. Dapat dilihat dari skaternya bahwa jenis ini paling panjang dan besar. Baik dari segi petal dan sepalnya, bisa dilihat kalau jenis ini yang paling atas di setiap pasangan atribut. Sedangkan yang unknown cenderung mendekati kepada 3 variasi yang lainnya, meskipun tersebar secara keseluruhan mendekati variasi-variasi lainnya. Nah, tampilan-tampilan gambar dari keempat bunga ini bisa dilihat dari yang nomor 5 tadi yang ada di kode program yang sudah saya tampilkan. Lanjut ke nomor 7. Perhatikan data yang berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Langsung kita masuk ke kode pemrogramannya yang nomor 7. Caranya sama seperti yang nomor 4, 5, dan seterusnya. Yang pertama adalah import pandas SPD, alias PD ini adalah shortcut dari pandasnya. Dan juga nanti matplotlib sama, ada shortcutnya. Jika nanti np matplotlib plt. Setelah itu membuat variabel baru untuk membaca Excel-nya ini, lalu ditampilkan pada list. Lalu untuk mengidentifikasi atau meramal data-data yang berjenis unknown, maka menggunakan perulangan dengan cara for row in data tabel. For row in data tabel ini artinya adalah untuk row. Row itu baris di data tabel. Jika row berindeks 5 bernilai unknown, maka print baris ke row yang indeks 0. Terus lalu dikasih keterangan bernilai unknown. Langsung kita run. Nah, ini bisa dilihat hasilnya. Baris ke 136 bernilai unknown, 37, 38, 39, 140, dan seterusnya. Ini bernilai unknown. Lanjut ke yang nomor 8, buatlah paralel koordinat plot dan data berkelas Stosa, versicolor, dan Virginica. Berikan warna merah untuk Stosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica. Bin, gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Masuk ke kode program nomor 8. Yang pertama dilakukan adalah membuat variabel Stosa, array kosong, versicolor, dan Virginica. Setelah itu, memakai perulangan for row in data tabel. Jika row berindeks 5 bernilai Stosa, maka menginisiasi data menjadi array kosong. For call in row, untuk kolom di dalam baris. Nah, new data tadi yang array kosong itu di append. Append itu artinya menambahkan kolomnya. Stosa append new data
1.2-1. Ini sudah dijelaskan pada modul yang sebelumnya. LI Pro indeks 5 versi color, kita membuat variabel baru lagi. Penjelasannya kurang lebih sama seperti yang di atas. Lalu kita langsung lanjut saja. Setosa NP array. Nah, NP ini sudah saya jelaskan tadi adalah shortcut dari NumPy untuk menampilkan suatu matriks 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi sampai n dimensi. Ini Setosa versi color dan Virginica. PLT ini shortcut dari matplotlib ya. plt.xlabel. Nah, X ini ditempati oleh petal width dan petal length, sedangkan Y label ditempati oleh sepal width dan sepal length. PLT plot Setosa. Setosa 1 R dikasih warna red. Setosa indeks ke 0 dan indeks ke 1, red. Setosa indeks kedua, Setosa indeks ketiga red. Dan seterusnya, lalu kita tampilkan. Sekarang saja. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Hasil dari kode pemrogramannya. Langsung kita lanjut ke yang nomor 9. Jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, pengelompokan kelas pada scatter plotnya ini yang 9A. Yang pertama adalah Setosa, penyebarannya cenderung di bawah. Versi color penyebarannya cenderung di antara bawah atau tengah. Sedangkan Virginica penyebarannya cenderung mengarah ke atas meskipun ada banyak pola yang ada di pertengahan. Sedangkan unknown penyebarannya dapat dibilang tidak menentu. Penyebarannya setiap atribut cukup bervariasi. Yang bisa diambil adalah pada setiap atribut kelas unknown ini cenderung mendekat ke 3 variasi lainnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah kelakuan, mohon maaf. Mohon maaf juga apabila record di tempat yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.